아니요. 네. 옆집이에요. 들어와. 안 돼요. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku akan menceritakan sebuah film dari Korea yang bergenre horor romantis komedi. Pasti dari kalian sudah banyak yang tahu juga film ini. Oke, Spellbound berkisah tentang pertemuan seorang wanita misterius dengan pria pesulap bernama Ma Jugo. Nah, suatu ketika saat sedang menggelar pertunjukan, Jugo dibuat heran oleh seorang penonton yang melihat pertunjukannya tanpa ekspresi. Penonton ini adalah gadis berpakaian serba hitam yang tidak tertawa ataupun tertarik pada pertunjukannya. Jugo pun menjadi penasaran nih, lalu ia memutuskan mengikuti gadis itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Pasang dulu handsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film ini kita diperlihatkan suatu pertunjukan sulap di pinggir jalan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Ma Jugo. Ia mengatakan bahwa pesulap harus memiliki ciri tersendiri. Ia pun berpikir bahwa dia perlu melakukan sulap yang unik, yang berbeda dari pesulap biasanya. Saat melakukan pertunjukan sulap di atas panggung, dia melihat seorang wanita yang aneh berbaju hitam bernama Yuri. Ia berdiri di antara para penonton. Ketika semua penonton tertawa melihat pertunjukannya, anehnya wanita tersebut tidak ikut tertawa dan hanya memasang wajah datar. Ada apa ini? Jugo pun mengikuti Yuri. Dia melihat pintu lemari di depan Yuri terbuka dengan sendirinya. Dari keanehan itu dia mendapatkan sebuah ide nih, yaitu merencanakan pertunjukan pengusir hantu dan membayangkan dirinya menjadi pesulap terkenal. Ia pun akhirnya mendekati Yuri dan mengajaknya untuk bekerja sama. Setelah 1 tahun, ia menjadi ahli sulap ilusi horor. Dia melakukan pertunjukan sulap yang membuat semua penontonnya ketakutan. Namun pertunjukan yang dilakukannya selalu sukses besar. 당신은 왜 이곳? Ia pun mengajak seluruh rekan timnya untuk makan malam bersama, namun Yuri selalu menolak. Dia tidak pernah sekalipun ikut dalam acara makan malam bersama Jugo dan rekannya selama 1 tahun bekerja sama. Yuri pun pulang ke rumah dan merayakan ulang tahunnya hanya sendirian. Ketika ia sedang tidur, dia terbangun karena merasakan ada hal yang aneh. Dia pun membuka tendanya dan mengintip ke arah pintu. Tiba-tiba pintu tenda terbuka sendiri dan muncul 2 hantu. Keesokan harinya pagi-pagi sekali di bawah guyuran hujan, Yuri berdiri sambil menatap jalan tempat terjadinya kasus tabrak lari. Yang korbannya ternyata adalah 2 hantu yang menghampirinya tadi malam. Ia pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. 네. Setelahnya, seperti biasa saat pertunjukan selesai, Jugo selalu mengajak rekan setimnya untuk makan malam bersama. Termasuk juga Yuri. Dia pun memaksa Yuri untuk ikut meskipun Yuri memberikan berbagai alasan. 라고 개똥이 밥은 밤에 때를 걸으면 미치는. Hingga pada akhirnya ia tidak bisa menolak dan ikut makan bersama. Saat makan malam, Yuri yang sudah mabuk berkata kepada Jugo dan rekan-rekannya bahwa pada saat malam hari, ketika sedang tidur, para arwah berkunjung dan memperhatikan kita saat tertidur. Dan itu bukanlah mimpi buruk melainkan kenyataan. Yuri yang sudah sangat mabuk pun mulai meracau dan merobek pakaian Jugo dan setelahnya ia pun pulang dengan membawa robekan baju tersebut. 왜 나를 불렀냐고. Keesokan paginya, Yuri yang sudah sadar dari mabuknya merasa sangat malu dan menelpon Jugo untuk meminta maaf. Saat sedang berbicara di telepon, dia merasa ada hal yang aneh lagi nih dengan sebuah lukisan. Dia melihat lukisan tersebut dan terkejut melihat seorang hantu wanita berambut panjang muncul di hadapannya dan ia pun berkata cusi. Siapa dia? Tak lama kemudian Jugo datang ke rumah Yuri karena merasa khawatir. 저 집에 뭐 진짜. Dia bertanya di mana keluarganya karena hanya Yuri yang berada di rumah itu. Yuri pun menjawab bahwa keluarganya berimigrasi ke Norwegia.
Ketika itu, dia melihat seorang anak laki-laki kecil berwajah pucat di luar rumah Yuri. Yuri pun menjawab bahwa anak itu adalah anak tetangganya. Namun saat ia mengajak masuk anak tersebut, tiba-tiba anak itu menghilang. Ternyata anak tersebut bersembunyi di dalam lemari dan hal itu diketahui oleh Jugo. Ia pun berpura-pura keluar rumah dengan Yuri dan anak tersebut kemudian keluar dari dalam lemari. Dan ia terkejut ketika melihat Jugo dan Yuri masih ada di sana. 와 진짜 빠르다. 뭐야 쟤? Tak lama kemudian Jugo pun pulang ke rumahnya. Saat ia sedang tidur, dia terbangun ketika merasa ada seseorang di rumahnya. Dan ternyata itu adalah anak yang ada di rumah Yuri. Tiba-tiba ia datang dan bersandar di belakang tubuh Jugo. Ia pun terkejut berlari keluar rumahnya sambil berteriak. Jugo pun di sini segera menelpon Yuri dan mengatakan apa yang terjadi. Yuri pun kemudian datang ke rumah Jugo dan mencari anak kecil tersebut. Saat anak tersebut muncul kembali di balik punggung Jugo, Yuri pun di sini memegang tangan hantu anak kecil itu. Setelahnya Jugo dan Yuri pun pergi menuju sebuah mobil yang terbalik akibat kecelakaan. Di dalam mobil ada seorang ayah dan anak. Ayahnya yang tertindih masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Namun sang anak telah meninggal dunia. Keesokan harinya ambulan datang ke tempat kejadian tersebut. Terlihat hantu anak kecil yang ternyata korban dari kecelakaan mobil itu. Dia pun membungkuk memberi salam perpisahan. Anak kecil itu pun kemudian menghilang. Dalam perjalanan pulang, Yuri menceritakan tentang kisah hidupnya di masa lalu. Ketika dia dan sahabatnya hampir sekarat karena tenggelam, dia ditolong lebih dulu hingga akhirnya selamat sedangkan sahabatnya meninggal. Saat ia tertidur di sekolah, tiba-tiba ia melihat sahabatnya menjadi hantu. Membuatnya terkejut dan berteriak. Sejak saat itulah Yuri mulai didatangi para arwah sehingga orang-orang menjauhinya termasuk ibu dan adiknya. 그렇다고 내가 외로울 줄 아니? 인터넷으로 어묵도 두고 맞고. Di hari yang lain Jugo melihat Yuri di sebuah kafe bersama seorang pria. Yuri pun mendatanginya dan menjelaskan bahwa dia sedang kencan buta karena disuruh oleh ibunya. Jugo pun berinisiatif nih untuk mencarikan Yuri laki-laki lain sebagai teman kencan. Saat ia menemukan salah satu yang cocok bernama Kiwoo, mereka pun bertemu satu sama lain. Di sini Kiwoo merasa nyaman dan tertarik pada Yuri. 이건 무슨 의자가? Saat ia menaiki lift karena ingin memindahkan mobil, tiba-tiba ia didatangi hantu Cusi dan menariknya dari belakang. Yuri merasa ada yang aneh karena Kiwoo yang belum juga kembali. Akhirnya Yuri pun mencarinya dan bertemu dengannya di tempat parkir. Saat itu Kiwoo terengah-engah dan berkata, "Jangan mendekat." Kemudian ia pergi menggunakan mobilnya dengan cepat. 여리 씨. Mendengar hal itu Yuri pun tak bisa menahan tangisnya dan Jugo pun di sini menghiburnya. Jugo kembali mengajak Yuri makan malam sambil minum. Yuri yang sudah sangat mabuk kembali merobek bajunya. Ia pun membawa Yuri ke rumahnya dan tertidur bersama. Ketika mereka tertidur, Jugo terbangun dan melihat hantu Cusi. Yuri pun segera meletakkan tangannya di matanya dan mengatakan bahwa sebentar lagi hantu itu akan menghilang. Setelahnya mereka pun kembali tidur di dalam tenda yang dibuat di dalam rumah Jugo. Keesokan harinya, kekasih Jugo datang ke rumah dan menemukan Yuri dan Jugo sedang tertidur di dalam tenda. Jugo telah menceritakan tentang Yuri kepada kekasihnya ini. Kekasih Jugo berkata bahwa dia akan lebih memilih bunuh diri dibandingkan menjalani hidup seperti Yuri. Tetapi kekasihnya Jugo tidak marah dengan Yuri, bahkan ia rela jika Jugo mencintai Yuri. Setelahnya Yuri pun meninggalkan rumah Jugo. Lewat telepon Yuri bercerita dengan teman-temannya yang bernama Minjung dan Eugene. Dia berkata bahwa dia bahagia menjalani hidup seperti ini. Padahal ia sebenarnya merasa sangat kesepian. Ia pun juga ingin hidup normal seperti yang lainnya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Jugo. 행복해. 나 너무 힘들어.
나는 이렇게 살 때 죽을 거야. 혼자 사니까 죽었. Hari demi hari pun berganti. Jugo melakukan pertunjukan seperti biasa meskipun tanpa Yuri. Namun di dalam hatinya dia sangat merindukannya. Keesokan harinya Minjung dan Yujin datang ke rumah Yuri. Mereka memanggang daging dan makan bersama. Ketika asik memanggang, Yuri mendapatkan telepon dari Jugo dan mengatakan bahwa ia sangat merindukannya dan ingin bertemu dengannya. Mereka berjanji untuk bertemu nanti malam di tempat pertunjukan di mana mereka pertama kali bertemu. Malam pun tiba, Yuri melihat pertunjukan sulap di jalanan sembari menunggu Jugo. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat hantu Cusi ada di antara para penonton. Saat dia berbalik, dia dikagetkan kembali dengan sosok hantu tersebut. Dia pun berjalan mundur dan kemudian terjatuh. Saat dia berdiri, tiba-tiba tangan hantu sahabatnya itu menyentuhnya dari belakang. Namun tangan-tangan itu seketika menghilang saat kedatangan Jugo yang melakukan sulap dengan menggunakan kartu. Akhirnya Jugo dan Yuri resmi berpacaran nih. Mereka pergi ke dalam ruangan tempat ayah Yuri belajar dulu. Di dalam sana mereka berdansa dan bermalam di rumah Yuri. Keesokan harinya ketika Yuri mengantar Jugo ingin pulang, terlihat sesosok perempuan mengenakan baju hitam dan rok berwarna merah sedang menatap mereka dari balkon rumah Yuri. Dan ketika Jugo dalam perjalanan pulang dengan menaiki taksi, tiba-tiba ada yang menabrak mobil taksi tersebut dan terjadi kecelakaan. Di tempat lain, saat membereskan tenda, Yuri menemukan sebuah kaleng yang cukup besar dan di dalamnya ia menemukan sebuah kalung. Di saat bersamaan, Jugo berhasil selamat dari kecelakaan mobil tersebut. Setelah berhasil keluar dari mobil, ia melihat ke arah truk pengangkut yang menabrak taksinya. Namun di sana ia tidak melihat ada pengemudinya. Ketika dia menatap ke atas, sebuah papan besi reklame terjatuh secara tiba-tiba dan nyaris saja mengenainya. Beruntung Jugo di sini berhasil selamat. Di sisi lain, Yuri datang ke pertunjukan Jugo, namun pertunjukan menjadi kacau. Ketika hantu arwah dalam pertunjukan itu memasukkan Yuri ke dalam sebuah lemari. Saat Jugo membuka lemari tersebut, Yuri seolah-olah berada dalam akuarium berisi air. Ia pun ingin menyelamatkannya, akan tetapi dia tiba-tiba terangkat dan jatuh, hingga membuatnya pingsan. Lemari tertutup kembali. Yuri berada di dalam air dan di sini ia membawa kalung yang ditemukannya. Ia pun melihat masa lalunya ketika SMA. Terlihat ia sedang berbicara di dalam bis dengan Cusi. Dan ia ingin meminjam kalungnya. Awalnya Cusi menolak karena kalung itu dianggap sebagai jimat. Namun akhirnya ia pun meminjamkan kepada Yuri. Tapi tiba-tiba saat itu bus yang mereka kendarai menabrak pinggiran jembatan dan terjatuh ke dalam sungai. Saat mereka berdua berhasil ditemukan, tim SAR lebih memilih menyelamatkan Yuri terlebih dahulu. Karena melihat tubuh Yuri yang bercahaya, ya sebenarnya kalung yang dipakai Yuri itulah yang dikatakan bercahaya. Yuri yang berada di dalam lemari dan terkurung seperti di akuarium memeluk jasad Cusi sambil memasangkan kalungnya. Dan akhirnya ia pun keluar dari lemari dalam keadaan basah kuyup. Ia pun sempat melihat Jugo yang tidak sadarkan diri, kemudian ia pun juga pingsan. Yuri dan Jugo dibawa ke rumah sakit. Yuri terbangun dan mencari Jugo yang ternyata masih belum juga sadar. Manajer sulapnya Jugo memberitahunya agar ia meninggalkan Jugo dan pergi menemui keluarganya saja. Ia pun di sini mendengarkannya nih dan bersiap untuk pergi. Karena ia juga tak mau kalau Jugo terluka gara-gara bersamanya. Ketika Jugo sadar, ia mencari Yuri. Saat tahu Yuri ke bandara, ia pun menyusulnya dan berhasil menemukannya. Tapi Yuri berkata akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Dan mengajak Jugo untuk putus. Namun akibat cuaca buruk, pesawat Yuri batal berangkat. Jugo yang mendengar itu pun kembali ke bandara dan menghampiri Yuri. Mereka pun di sini melihat hantu Cusi masih mengikuti mereka. Namun mereka di sini sudah tidak takut lagi dengan hantu tersebut.
Di sisi lain, manajer Jogu mendekati dan berbicara dengan hantu Cusi dan mengajaknya untuk ikut bermain dalam pertunjukan sulap ilusi horor. Namun ia tidak dihiraukan. Jadi sepertinya si hantu wanita yang bernama Cusi ini gak rela melihat temannya hidup bahagia. Sedangkan dia meninggal karena dia telah meminjamkan kalung jimat yang diberikan neneknya kepada Yuri. Nah itu dia guys untuk cerita kali ini, semoga bisa menghibur kalian. Terkadang cinta yang besar bisa dapat mengalahkan segalanya, termasuk hal yang tak mungkin dilakukan. Oke, kina pulang kita bertemuan dan bye-bye.